Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, tahukah kalian makhluk apa yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Apakah langit atau bumi, atau surga dan neraka, atau malaikat? Secara nalar mungkin kita akan menyebut langit dan bumi sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semua anggapan itu ternyata bukan. Lalu makhluk apa yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. 50.000 tahun sebelum itu telah diciptakan makhluk pertama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu adalah kalam atau pena. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalam atau pena ini untuk menulis semua takdir. Hal ini dapat kita pahami sabda Nabi SAW. Allah menulis takdir pada makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya semua langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pena. Allah berfirman, "Tulislah." Pena menjawab, "Apa yang aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir yang telah terjadi dan akan terjadi selamanya." Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini juga Allah terangkan di dalam Al-Quran. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 70. Pada saat itu hanya ada Allah dan tidak ada apapun sebelumnya. Singgasananya di atas air, menulis semua dan menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih sendiri, tidak ada makhluk, maka yang pertama kali diciptakan adalah kalam atau pena. Apa yang dicatat oleh pena inilah yang menjadi acuan keseimbangan alam semesta ini. Menurut Ibnu Hajar yang memberi penjelasan hadis Bukhari ini, semua catatan yang ditulis pena yang telah menjadi ketetapan takdir apa saja, itu semua disimpan di Lauh Mahfuz. Dari sisi bahasa, Lauh Mahfuz terdiri dari dua kata, Lauh dan Mahfuz. Lauh pada masa dahulu dikenal sebagai sebuah bidang papan atau tulang yang biasa digunakan untuk menuliskan sesuatu. Papan dan tulang itu hanya disebut lauh jika sudah ditulisi. Kemudian kalam adalah alat tulis atau pena. Dulu biasanya kalam berupa bulu unggas yang dipakai untuk menulis setelah sebelumnya dicelupkan ke tinta terlebih dahulu. Atau bisa juga berupa sebatang ranting atau kayu yang diruncingkan untuk menggores lauh. Sedangkan mahfuz berarti terjaga. Sebagian ulama mengartikannya terjaga dari penambahan dan pengurangan. Sebagian lain memaknai terlindungi dari intervensi setan. Lauh mahfuz ini bukan seperti yang kita bayangkan. Demikian pula pena yang telah menulisnya. Ibnu Abbas menuturkan, sesungguhnya Allah menciptakan Lauh Mahfuz dari mutiara putih. Kedua sampulnya dari permata yakut merah. Bagian atasnya terkait dengan Al-Arsh atau singgasana Allah. Panjangnya seperti jarak langit dan bumi, dan lebarnya seperti jarak antara timur dan barat. Sedangkan alat tulisnya atau yang disebut juga kalamnya berupa cahaya dan tulisannya juga cahaya. Dalam sehari Allah melihatnya sebanyak 360 kali, dan setiap itu Allah Ta'ala memberi kehidupan dan mencabut nyawa, menciptakan dan memberi makan, meninggikan dan merendahkan,
dan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Lalu, takdir seperti apa saja yang ditulis pena ini? Pertama-tama, semua itu dicatat Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Catatan ini tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, "Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Kemudian catatan berikutnya terjadi pada setiap manusia jauh sebelum mereka lahir ke dunia, yaitu saat mereka masih berada di dalam tulang sulbi orang tua mereka. Sedangkan pencatatan berikutnya terjadi ketika manusia berada di dalam rahim ibunya masing-masing. Saat itulah ia didatangi malaikat, kemudian ditentukan dan dicatatkan rezekinya, ajalnya, amalnya, serta nasibnya kelak bahagia atau celaka. Inilah yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah mewakilkan satu malaikat di dalam rahim, lalu ia berkata, 'Ya Rob, setetes mani, ya Rob, segumpal darah, ya Rob, segumpal daging.' Maka ketika Allah ingin menjadikannya suatu ciptaan, malaikat bertanya, 'Ya Rob, apakah ia laki-laki? Ya Rob, apakah ia perempuan? Ya Rob, apakah ia akan sengsara nantinya? Ya Rob, apakah ia akan bahagia? Bagaimana dengan rezekinya? Bagaimana dengan ajalnya?' Maka semua itu dicatat saat di dalam perut ibunya." Hadis riwayat Bukhari. Ada pula pencatatan yang terjadi setiap tahun, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yang Allah rahasiakan dari makhluknya. "Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3 hingga 5. Pada malam itulah diputuskan dan dicatat segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya. Kemudian ada juga catatan yang terus ditulis setiap hari. Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada hari itu. Allah setiap hari dalam keadaan menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setiap hari Dia dalam kesibukan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 29. Hal ini juga diperkuat oleh hadis dari Abu Ad-Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kesibukan yang dilakukan Allah adalah mengampuni dosa-dosa, melampangkan kesempitan, mengangkat derajat suatu kaum, dan merendahkan yang lainnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Semua proses ketetapan dan kehendak Allah serta eksekusinya merupakan proses langit yang jauh dari pantauan manusia. Sahabat soleh beriman, semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.